Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas IKM 3A. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami dari mini literatur review dengan judul Metabolisme Protein dan Perannya dalam Regenerasi Otot dan Fungsi Metabolik Tubuh. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Dimas Rehan Dwi Andika dengan NIM 19123173. Selanjutnya Rania Marwah Dewati 19124109. Kemudian Fahmi Helmi Rahmania 19241071. Selanjutnya Najwa Alia Faradiza 1912411124. Kemudian Adiana Ilfarmanto 1912411125 dan yang terakhir Syalaisha Latifa Azilmi 19241206. Kami berharap melalui presentasi ini, informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kalian semua yang menonton video ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Mulai sejak dewasa sehat hingga lansia dan individu dengan kondisi metabolik tertentu dalam hal menjaga metabolisme tubuh, kesehatan otot, serta fungsi fisik merupakan peran krusial pada pemenuhan kebutuhan protein. Tingkat inflamasi, regenerasi jaringan, komposisi tubuh, dan sintesis protein otot dapat dipengaruhi oleh kualitas, kuantitas, distribusi, serta jenis protein termasuk juga protein yang diperkaya formulasi multibahan atau leucin yang bersumber pada sejumlah penelitian terkini. Pada orang yang terkena obesitas ditunjukkan dapat mengganggu jalur anabolik seperti mTOR serta menurunkan sensitivitas terhadap stimulasi nutrisi, sementara pada dewasa sehat distribusi protein yang menyeluruh berpotensi meningkatkan fungsi metabolik dan regenerasi otot. Selain itu, kebutuhan protein pada lansia dinilai lebih tinggi dari rekomendasi saat ini untuk mempertahankan kesehatan tulang dan juga massa otot. Kajian molekuler juga menegaskan bahwa AMPK, mTOR, dan FOXO yang merupakan jalur pensinyalan dapat berperan dalam regenerasi otot maupun atrofi. Pada wanita sehat, meningkatnya massa bebas lemak dan kekuatan bersumber oleh konsumsi suplementasi protein multibahan yang dikombinasikan dengan latihan fisik. Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa strategi nutrisi berbasis protein perlu disesuaikan dengan usia, kondisi metabolik, dan stimulus latihan untuk mengoptimalkan kesehatan otot. Selanjutnya adalah strategi menelusuri dan menemukan literatur. Kami menggunakan metode literatur review dengan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan topik yang kami pilih, yaitu metabolisme protein dan perannya dalam regenerasi otot dan fungsi metabolik tubuh. Pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan Frontier sebagai basis data. Dalam proses pencariannya, kami menggunakan beberapa kata kunci yang sesuai dengan topik seperti protein metabolism, muscle regeneration, dan muscle protein metabolism. Kemudian, kata kunci ini dikombinasikan dengan menggunakan operator boolean agar hasil pencarian dapat lebih relevan dan spesifik dengan topik yang digunakan. Literatur kemudian disaring berdasarkan tahun publikasi antara 2020 hingga 2025. Setelah itu, artikel ditelaah melalui judul dan abstrak untuk menilai kesesuaiannya dengan topik yang kami gunakan. Artikel yang telah memenuhi kriteria kemudian akan kami analisis dan rangkum sehingga menjadi pembahasan yang tersusun secara sistematis. Nah, selanjutnya ada jenis literatur yang dibaca. Literatur yang dikaji berasal dari jurnal ilmiah internasional yang sebagian merupakan penelitian primer atau RCT dan sebagian lainnya berupa review sistematif maupun naratif. Konteks penelitian bersifat global dengan populasi dewasa sehat, wanita, lansia, serta individu dengan obesitas atau PRAFREL. Fokus utama pembahasan mencakup kuantitas, distribusi, dan kualitas protein serta mekanisme metabolik dan molekuler yang mempengaruhi massa, kekuatan, dan regenerasi otot. Literatur ini sangat relevan untuk memahami peran protein dalam menjaga fungsi otot dan kesehatan metabolik tubuh. Selanjutnya ada tesis atau problem statement. Nah, belum ada kesepakatan ilmiah yang mengenai kebutuhan, distribusi, dan mekanisme kerja protein yang paling efektif bagi metabolisme dan regenerasi otot. Meskipun banyak studi menunjukkan manfaat protein tinggi atau kaya leucin terhadap massa dan fungsi otot, hasilnya tuh masih banyak bervariasi akibat perbedaan usia, jenis kelamin, dan kondisi metabolik.
Mekanisme jalur anabolik seperti mTOR, IGF-1, dan AMPK juga belum sepenuhnya dipahami. Karena itu, tesis yang diangkat menekankan pentingnya optimalisasi jumlah, kualitas, dan distribusi protein yang dikombinasikan dengan latihan fisik serta strategi untuk mempertahankan massa otot dan meningkatkan kesehatan metabolik, khususnya pada lansia dan individu obesitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan informasi utama yang kami dapatkan dari literatur. Dari berbagai literatur yang telah kami telaah, terlihat bahwa metabolisme protein ini memegang peran penting dalam mempertahankan fungsi dan integritas otot, terutama seiring bertambahnya usia. Proses yang paling menonjol adalah protein turnover, yaitu keseimbangan antara sintesis dan degradasi protein. Jika keseimbangan ini terganggu, maka massa dan kekuatan otot dapat menurun. Kami juga menemukan bahwa jalur sinyal mTOR menjadi regulator utama dalam proses sintesis protein. Jalur ini bekerja sebagai respon terhadap ketersediaan asam amino, terutama leusin, serta insulin dan aktivitas fisik. Jadi, stimulus nutrisi maupun mekanik sama-sama berpengaruh langsung terhadap pembentukan protein otot. Literatur juga menekankan bahwa terdapat fenomena resistensi anabolik, yaitu kondisi ketika otot pada individu yang lebih tua tidak lagi merespons secara optimal terhadap asupan protein maupun latihan fisik. Hal ini menyebabkan sintesis protein itu menurun, sehingga pada akhirnya berkontribusi pada hilangnya massa otot atau sarkopenia. Namun, studi yang kami analisis menunjukkan bahwa resistensi ini dapat diminimalkan melalui konsumsi protein yang berkualitas tinggi dan latihan resistensi secara teratur. Secara keseluruhan, hubungan antara kualitas asupan protein, aktivitas fisik, dan status metabolik menjadi konsep kunci dalam menjaga regenerasi otot dan fungsi metabolik tubuh. Ketiga aspek ini saling memengaruhi dan membentuk dasar dari pemahaman mekanisme metabolisme protein pada kelompok usia yang lebih tua. Latar belakang penelitian-penelitian ini adalah peran sentral protein dan asam amino dalam menjaga integritas, fungsi, dan kesehatan otot rangka atau skeletal muscle, serta kebutuhan mendesak untuk mengatasi kondisi disfungsi otot yang meluas. Selanjutnya, mengatasi gangguan metabolisme pada penyakit kronis. Terdapat kebutuhan untuk memahami dan mengatasi gangguan metabolisme protein otot yang terkait dengan kondisi patologis seperti obesitas, serta optimasi strategi nutrisi dan latihan. Terdapat upaya untuk mengoptimalkan intervensi baik dengan menentukan kuantitas dan distribusi protein yang ideal dalam diet harian, maupun dengan mengevaluasi efektivitas suplementasi protein multibahan yang dikombinasikan dengan latihan fisik pada populasi tertentu, misalnya wanita sehat. Selanjutnya, metode penelitian. Terdapat 7 artikel yang menggunakan studi tinjauan atau review, yaitu artikel nomor 2, artikel nomor 4, artikel nomor 9, artikel nomor 8, artikel nomor 7, artikel nomor 5, dan artikel nomor 3. Sedangkan ada 1 artikel yang menggunakan tinjauan sistematis dan meta-analisis atau systematic review dan meta-analisis, yaitu artikel nomor 6. Dan yang terakhir ada 2 artikel yang menggunakan penelitian original atau original research, yaitu artikel nomor 1 dan artikel nomor 10. Yang selanjutnya adalah penyajian dan interpretasi data. Beberapa penelitian menunjukkan data dengan cara berbeda sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, seperti studi kuantitatif yang dilakukan oleh Merchant dan juga rekannya pada tahun 2023 dan juga Ishak dan juga rekannya pada tahun 2025 menggunakan tabel dan juga grafik untuk melihat perubahan fungsi tubuh, komposisi otot, dan juga tanda-tanda inflamasi sebelum dan sudah melakukan intervensi. Meta-analisis oleh Zhou dan juga rekannya pada tahun 2025 memakai forest plot untuk membandingkan efek dari beberapa studi sekaligus. Selain itu, beberapa naratif review seperti yang dilakukan oleh beberapa peneliti menyajikan data secara ringkas melalui diagram jalur biologis dan tabel yang menunjukkan pola pertumbuhan dan perbaikan otot. Interpretasi data biasanya menghubungkan temuan peneliti dengan proses biologis di dalam tubuh. Misalnya, peningkatan massa otot dan fungsi tubuh dijelaskan oleh jalur mTOR yang aktif dan sintesis protein yang meningkat. Sedangkan pada orang obesitas, proses ini biasa terhambat karena gangguan sinyal insulin dan pengumpukan lemak di otot. Kesimpulannya, kombinasi protein yang cukup dan latihan fisik terbukti membantu metabolisme otot dan juga memperbaiki jaringan otot.
Yang selanjutnya adalah inkonsistensi dan argumen yang bertentangan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda bahkan bertentangan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Laiman dan juga rekannya pada tahun 2024 menemukan bahwa pembagian protein secara merata sepanjang hari lebih efektif untuk bangun otot. Namun, studi lain menekankan bahwa total protein harian lebih menentukan hasil. Dalam kasus obesitas, beberapa studi menunjukkan penurunan sintesis protein otot, sementara penelitian lain tidak menemukan perbedaan signifikan antara penderita obesitas dan non-obesitas. Chow dan juga rekannya pada 2025 menambahkan bahwa waktu konsumsi protein juga mempengaruhi hasil, seperti konsumsi sebelum latihan meningkatkan massa bebas lemak, sedangkan konsumsi bersamaan dengan makanan utama meningkatkan kekuatan otot. Selain itu, jenis protein, kualitas asam amino, durasi intervensi, dan karakteristik peserta juga mempengaruhi hasil dari penelitian. Selanjutnya adalah arah penelitian selanjutnya. Masih banyak hal yang perlu diliti lebih lanjut untuk memenuhi pengaruh protein dan latihan terhadap otot secara menyeluruh. Metode pengukuran sintesis dan pemecahan protein otot perlu distandardisasi agar hasil antar penelitian bisa dibandingkan secara akurat. Penelitian jangka panjang pada lansia, wanita, dan individu obesitas penting untuk mengetahui apakah efek suplementasi protein bertahan lama. Selain itu, jalur biologi seperti mTOR, IGF-1, AMPK, dan juga FOXO perlu dipelajari lebih dalam agar dapat memahami bagaimana penuaan dan obesitas memengaruhi kemampuan otot pulih. Penelitian lanjutan juga harus menentukan kualitas protein terbaik, waktu konsumsi yang paling efektif, dan juga kombinasi optimal antara protein dan latihan fisik agar hasil yang diperoleh benar-benar maksimal. Demikian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.